Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadaratul mukarramin, para habaib, para alim, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, khasah dumateng panjenenganipun Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi dari Solo, Al-Habib Abu Bakar Ba'agil Habib Ramadan, dan seluruh para habaib yang hadir di pagi hari ini, yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para beliau, para kiai, khasah dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muzayyin Zahri, Kiai Haji Abdul Hamid Zahri, dan para kiai lain yang juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai diberikan panjang umur, sehat, senantiasa membimbing kita sampai ke anak cucu fi ridhoillah Ta'ala, dan dengan bisa membimbing kita sehingga kita mendapat syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita semuanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama di majelis yang insya Allah penuh dengan barakah. Ya insya Allah majelis yang semacam ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi ini khususnya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyikat waktu, yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, para kiai yang berkenan menghadiri acara pagi hari ini, yaitu penutupan majelis taklim dan maulid yang dilaksanakan setiap 15 hari sekalian di minggu pagi. Penutupan sementara untuk menghormat atau menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Dan juga bersama dengan khol Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Mbah Kiai Haji Jamaluddin Fadil, Mbah Kiai Haji Zahri bin Akrauddin bin Ismail, dan juga muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ucapan terima kasih dan kemudian dumateng poro semuanya saja, mulai dari ibu-ibu yang di dapur, bapak banser, dan para semua panitia yang bekerja keras seminggu sebelumnya, sing dandani dalan, ibu-ibu sing ana di pawon, sing ngiris bawang, kabeh matur suwun nggih, sehingga terlaksananya acara pada pagi hari ini. Dan kemudian kami sekeluarga dari Kiai Haji Muzayyin Zahri, juga Kiai Haji Abdul Hamid, mboten saged mbales napa-napa atas ketulusan panjenengan sedaya ngrewangi acarae napa nggih sing disenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah kami sampaikan nggih, Habib Mundir Al-Musawa setelah mengacara acara seperti ini besar, kemudian berharap mudah-mudahan acara yang saya buat ini bisa membuat Rasulullah senang. Ternyata di malam harinya katanya bermimpi Rasulullah, aku seneng, aku seneng, aku seneng. Cuma ana sing luwih tak senengi, golongan sing masang gendera iku lho. Ngono jenenge ya. Dadi masih pasang gendera tapi untuk acaranya majelis Rasulullah. Soalnya sing biasa sing macang gendera ku sing dipaidui, sing barang ono ya. Sing kaya kula niki tukang maidu. Dadi rada ya seneng tetap Kanjeng Nabi kan ngoten. Cuma niku wau nggih. Pun dadi selanjutnya hanya doa yang bisa kami panjatkan
jazakumullah ahsanal jaza. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mulai dari kami ya, terutama dari Khatimul Majelis Kiai Haji Muzayyin, Kiai Haji Abdul Hamid Zahri mendampingi panjenengan saya mulai pembukaan Syawal sampai saat niki. Ada yang kurang berkenan dari ucapan sikap atau apa saja yang kurang berkenan khususnya di pagi ini, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita ikuti bersama Mau'izatul Hasanah ingkang badhe katur dening panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Habib Ali bin Hasan bin Anis Al-Habsi dari Solo. Waqtal kalau aturaken Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tumiddu biha jismi min jismih wa qalbi min qalbih wa ruhi min ruhih wa sirri min sirrih wa ilmi min ilmih wa amali min amalih wa khuluqi min khuluqih wa niyati min niyatih wa wijhati min wijhatih wa ta'udu barakatuha alayya wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kita hormati para habaib, para kiai, para sesepuh dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik dan juga hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di majlis yang mulia ini untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memuji dan juga memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bersama-sama berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini banyak keistimewaan dan juga kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan bahwa banyak daripada kalangan orang yang lalai terhadap bulan tersebut. Yang mana bulan ini berada di antara bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban juga tidak kalah agungnya daripada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan tersebut. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu tahwilul qiblah, berpindahnya kiblat yang ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang mana di dalam peristiwa tersebut menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal salatnya beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga banyak omongan daripada orang-orang Yahud bahwa Rasulullah menghadap ke kiblat kita tetapi tidak mengikuti ajaran kita. Karena para Yahud mereka semua pun juga menghadap ke Baitul Maqdis. Perkataan seperti itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan supaya kiblat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah Al-Musyarrafah, tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
peribadahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekah, di Gua Hira. Beliau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha menghadap ke Baitul Maqdis dan juga menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah karena arahnya bisa disamakan di tempat tersebut. Tetapi ketika beliau berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, hal itu tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena arahnya berbeda. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis, tentunya akan membelakangi daripada Ka'bah. Sehingga di masa itu kurang lebih 16 ataupun 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Dan seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menatap wajahnya ke langit seakan-akan menanti sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang turun kepada dirinya. Beliau mengharapkan agar kiblat dirubah menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka di bulan ini turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam Al-Qur'an dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama', bahwa kami yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diperhatikan dan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau seakan-akan menanti sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menengokkan wajahnya ke langit. Maka di situ turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke kiblat yang engkau inginkan dan juga engkau ridhoi. Di sini para ulama mengatakan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengarahkan ke Ka'bah. Tetapi di sini gambaran Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyayangi dan juga mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kiblat yang diinginkan dan juga diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala memperjelas kiblat manakah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah, begitu juga umatnya, fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram, untuk menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Di sini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, bahwa kami Tuhanmu akan senantiasa memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau ridhoi, di antaranya pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kegembiraannya yang sangat luar biasa dengan memperbanyak puasa di bulan tersebut. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga para sahabat yang lainnya, bahwa mereka tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa selain di bulan Ramadan melebihi daripada puasa bulan Sya'ban ini. Yang artinya beliau banyak sekali berpuasa
di hari-hari bulan Sya'ban. Bahkan para ulama mengatakan, ada yang meriwayatkan bahkan beliau yaitu Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh di bulan tersebut. Dan hal ini menunjukkan kemuliaan yang ada di bulan itu, sebagaimana Rasulullah SAW merayakan kemuliaan di hari-hari yang lain dengan berpuasa. Ini adalah sesuatu perayaan yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan kemuliaan waktu tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin dan juga Kamis, itu menunjukkan waktu yang istimewa. Beliau merayakannya dengan berpuasa. Begitu juga bulan Sya'ban ini bulan yang penuh keistimewaan, sehingga Rasulullah SAW pun hampir puasa penuh di bulan Sya'ban. Yang mana di bulan ini adalah bulan yang diangkatnya amalan-amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka tatkala amal ibadahku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Dan juga peristiwa yang sangat luar biasa, perintah yang sangat luar biasa yang turun di bulan Sya'ban ini, yaitu ayat yang meminta kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat dan juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya ayat ini juga di bulan Sya'ban, sehingga dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan untuk bersalawat dan juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat sangat banyak sekali. Tetapi tidak ada satu amalan yang mana amalan tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk mengamalkannya kecuali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan masih banyak perintah-perintah yang lainnya, tetapi amalan dan juga perintah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pagi hari ini kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun tergolong orang-orang yang beriman, mengamalkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita ketahui memiliki keutamaan dan juga fadilah yang sangat luar biasa. Di antaranya tatkala kita bersalawat satu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 rahmat. Kalau kita membaca 10, Allah Subhanahu wa taala pun akan melipatkannya menjadi 100 rahmat. Begitu juga keutamaan dan juga keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu orang-orang yang nanti di hari kiamat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa memperbanyak salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga tergolong orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan juga di akhirat kelak, sehingga kita bisa dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita dapatkan juga di dunia ini. Tatkala ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seberapa banyak aku harus bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terserah dirimu. Maka di situ sahabat mengatakan aku akan bersalawat 1/4 daripada waktuku. Di situ Rasulullah pun mengatakan terserah kamu tapi kalau ditambah lebih baik. Sampai akhirnya sahabat tersebut mengatakan kalau begitu seluruh amaliyahku akan senantiasa bersalawat dan juga bersalam mengingat dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 2 hal. Bagi orang-orang yang senantiasa bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan 2 hal tersebut. Yang pertama di dunia ini, yang terakhir di akhirat kelak. Di dunia orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan yukfa hammuk, bahwa beban pikiran, permasalahan yang biasanya dialami oleh kita pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat yaitu wa yughfar laka dzambuk, bahwa dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita dapatkan kalau kita memperbanyak salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis ini insyaallah bukti gambaran bahwa kita adalah umat yang ingin terus bersalawat dan juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apapun yang kita miliki dari luangnya waktu, harta, kita berani relakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang ada di tempat ini, yang ada di majlis ini, yang memakmurkan majlis ini, insya Allah semua permasalahan dunianya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tergolong orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang nantinya masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan dunianya dihilangkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala banyak penyakit dan juga wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimiliki permasalahan dihilangkan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup tenang di dunia ini, bisa hidup tenang di dunia ini, mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tumakninah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan juga kondisi sebaik mungkin, dan kita pun insyaallah akan mendapatkan ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan di tempat yang penuh berkah ini. InsyaAllah sahibul hajah, insyaAllah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang hadir insyaAllah seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berkat bulan Sya'ban yang mulia ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.